Kurikulum yang digunakan dalam kurikulum Eropa itu menggunakan kurikulum yang disingkat CEFR. Ya, teman-teman bisa ini ya baca bahasa Inggrisnya ya. Mohon maaf saya agak ribet kalau membaca bahasa Inggrisnya. Jadi bisa kita sebut dengan CEFR. Kurikulum CEFR ini diadaptasi dari kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia bahasa yang dipelajari oleh orang-orang Eropa. Ya, dulu orang-orang Eropa dalam belajar bahasa Inggris ya, mungkin ketika mereka masih kecil karena ada beberapa negara yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris di Eropa. Misalnya apa? Negara mana? Jerman atau negara eh, Portugal itu kan punya bahasa sendiri ya, bukan bahasa Inggris ya, bahasa ibunya ya. Nah, kemudian ada bahasa Spanyol itu ya. Nah, itu mereka setelah memperoleh bahasa ibu, mereka wajib bisa bahasa Inggris karena memang bahasa pengantar di sana itu bahasa Inggris. Kemanapun ya, mau ke London, mau ke Prancis itu semuanya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, mereka juga belajar menggunakan metode CEFR. Nah, nah, ini ya. CEFR merupakan kerangka umum acuan ya dalam pembelajaran bahasa ya, meliputi permasalahan belajar, mengajar, dan penilaian bahasa. Oke, nah kita lanjut kepada fungsi CEFR itu sebagai alat ukur tingkat kemampuan. Jadi awalnya itu CEFR itu untuk mengukur tingkat kemampuan. Kalau di bahasa Indonesia itu yang kita kenal dengan UKBI. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya pernah mengikuti tes UKBI ya, karena Badan Bahasa itu sering mengadakan tes UKBI. Nah, jadi awalnya siswa yang akan belajar bahasa, terutama bahasa Indonesia, ya, BIPA, itu harus melalui uji UKBI ya untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Indonesia. Karena kadangkala orang yang ingin belajar BIPA itu ada beberapa yang memang sudah bisa bahasa Indonesia. Misalnya mereka belajar bahasa Indonesia melalui lagu-lagu Indonesia bisa. Mungkin melalui YouTube atau mungkin melalui eh, film-film yang mereka tonton film-film Indonesia ya. Contohnya eh, di negara Thailand itu ya atau Malaysia. Kalau Malaysia kan memang bahasanya Melayu ya. Jadi masih ada maksudnya masih sama mirip dengan bahasa kita. Tapi kalau Thailand itu juga sudah banyak juga yang sudah eh, memang bahasa di sana itu bahasa Indonesia ya. Terutama di Thailand Selatan, mereka sudah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Nah, kemudian mungkin suatu ketika orang-orang Thailand ingin pergi ke Indonesia dan ingin lebih banyak mempelajari bahasa Indonesia, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, CEFR itu untuk sistem pembelajaran bahasa asing yang lebih transparan dalam tataran internasionalnya, lebih pada praktiknya ya. Nah, kemudian CEFR ini untuk pembelajaran bahasa asing yang masyarakatnya multilingual, contohnya di Indonesia atau yang di Eropa, misalnya tadi Spanyol, Prancis, Portugis, dan yang lainnya. Portugal ya maksudnya, dan yang lainnya. Oke, nah ini perbedaan CEFR dan pembelajaran bahasa asing yang tradisional yang saya sebutkan tadi ya, yang tradisional itu yang lebih banyak pada teori. Jadi lebih banyak
kita mempelajari kalau bahasa Inggris misalnya teori-teorinya berkaitan dengan present tense ya, past tense. Nah, itu lebih banyak ke teori. Jadi bagaimana penggunaan kata dan pembentukan kata. Misalnya eh, ada verb satu, verb 2 dan segala yang lain-lainnya. Itu pembelajaran secara tradisional. Berbeda dengan CEFR. Kalau CEFR itu lebih fokus pada praktik. Ya, jadi aktivitas komunikasi secara langsung, secara lisan itu. Jadi kalau kalian nanti mengajar BIPA itu jangan eh, banyak banyak-banyak membeli teori. Misalnya eh, ketika eh, ada teman BIPA ya, kemudian kalian mau mengajarkan yang eh, pelajaran bahasa Indonesia misalnya ini Ibu Budi. Nah, dari kata per kata. Ini Bapak Budi, jangan. Tapi kalian langsung saja berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sebisa mungkin dihindari penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi di kelas kalian berbicara aja menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin eh, ada modul ya. Kemarin sudah saya share ya, ada modulnya ya. Ketika di awal memang mungkin eh, ada beberapa yang belum paham. Kalau yang belum paham bahasa Indonesia, mereka lebih banyak menggunakan isyarat. Isyarat itu nggak apa-apa. Misalnya dengan isyarat tangan eh, menunjuk apa meja disebut apa, kursi disebut apa. Nah, itu nggak masalah. Boleh juga menggunakan media pembelajaran, contohnya menggunakan papan tulis. Ya, kalau kalian sulit menjelaskan, kalian gambar. Ya, misalnya kalian akan menjelaskan ini warna merah, ini warna kuning, ini warna biru. Nah, kita eh, menggunakan misalnya pensil warna atau spidol yang berwarna. Nah, di gambar, terus misalnya mengajarkan eh, gunung, sungai ya, kalian menggambar sungai, menggambar gunung, tuh ya. Jadi diusahakan jangan ya meminimalisir penggunaan bahasa asing. Misalnya mentang-mentang dia dari Inggris ingin belajar bahasa Indonesia, terus kalian lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, itu jadi kapan belajar bahasa Indonesianya, belajar BIPA-nya kalau sehari-hari malah ngomongnya bahasa Inggris ya. Jadi paksakan saja menggunakan bahasa Indonesia. Nanti lama-lama eh, pembelajar BIPA atau siswa-siswa BIPA itu akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, lama-lama akan fasih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, pembelajaran bahasa asing yang merujuk pada CEFR memiliki tujuan agar para pembelajar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkomunikasi sehari-hari. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan ya itu ya, bahwa eh, siswa BIPA itu lebih bertujuan ya, tujuannya itu memang mereka ingin komunikasi secara lisan, tidak untuk apa ya, komunikasi dalam bentuk tulisan, tapi mereka bisa berkomunikasi secara lisan, misalnya seorang traveler ya, traveler ingin belajar bahasa Indonesia karena dia ingin keliling Indonesia, ingin pergi ke Bali, ingin pergi ke Labuan Bajo dan yang lainnya, maka dia ingin bisa bahasa Indonesia karena dia ingin bisa berkomunikasi dengan masyarakat ya. Misalnya dia ingin pergi ke eh, Pantai Kute karena nggak tahu jalan, otomatis dia harus bisa bahasa Indonesia untuk menanyakan alamat tujuan Pantai Kute itu kemana sih, lewatnya mana, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan silabus ya. CEFR itu tetap ada silabus, tapi lebih menekankan pada komunikasi secara langsung ya.
Jadi di situ lebih banyak praktek silabusnya itu lebih menunjukkan penggunaan untuk berkaitan dengan praktek. Ya, praktek-praktek misalnya tawar-menawar ya di apa namanya di pasar tawar-menawar atau mungkin cara apa menanyakan alamat, cara memperkenalkan diri seperti itu. Nah, ini ada tabel tingkatan CEFR ya. Di situ sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa CEFR itu harus ada tes terlebih dahulu. Kalau untuk BIPA itu tesnya dengan UKBI. Nah, di sini tes UKBI itu untuk menentukan tingkatan ini ya. Jadi setelah siswa BIPA eh, menjalani tes UKBI, kemudian dia bisa masuk ke dalam tingkatan atau golongan yang mana. Misalnya golongan A1 itu namanya BIPA Pemula 1. A2 namanya BIPA Pemula 2 dan seterusnya sampai C2. Yang paling tinggi itu C2. Dan di sini setiap tingkatan itu harus sudah ada apa yang mereka akan pelajari. Nah, ini sudah ada deskripsinya ya. Di sini misalnya kalau BIPA pemula yang masih A1, nah dia baru mungkin eh, diajarkan oleh kita ya, pengajar BIPA itu menggunakan contohnya yang satu menggunakan ekspresi dan ungkapan sehari-hari ya. Misalnya dengan awal-awal kita mengajarkan perkenalan, nama saya, gitu, alamat saya, hobi saya, dan yang lainnya. Nah, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga mampu berinteraksi secara sederhana jika temannya berbicara dengan pelan dan jelas dan siap membantu. Nah, misalnya antara siswa BIPA yang satu yang lain, misalnya ya yang sederhana memperkenalkan diri, nama saya, siapa, alamat rumah saya, di mana hobi saya, kemudian interaksi yang mudah-mudah ya. Misalnya eh, saya saya tidak membawa pensil. Bolehkah saya meminjam pensil? Ya, seperti itu. Misalnya meminjam alat tulis atau mungkin eh, menanyakan kegiatan. Hari ini kamu pergi kemana? Misalnya, saya hari ini pergi ke pasar. Apa yang kamu beli? Saya membeli sayur mayur. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi yang sederhana-sederhana. Yang kedua, nah ini ada tingkatan BIPA 2, pemula 2. Nah, itu dapat memahami kalimat yang sering digunakan dan sangat relevan dengan kepentingannya. Nah, contoh, setiap siswa BIPA itu ada tujuan belajar BIPA. Ya, ada yang tujuannya untuk traveling, hanya untuk traveling. Terus ada yang tujuannya untuk bisnis, dan ada tujuannya untuk pertukaran mahasiswa ya atau studi. Nah, dia bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kepentingannya. Contohnya, karena dia mau traveling ya. Hari ini saya pergi ke Monas, contoh. Nah, di Monas saya melihat contohnya ada Monas yang sangat tinggi. Monas itu singkatannya Monumen Nasional. Di atas Monas ada eh, tugu yang melambangkan misalnya seperti api. Itu tugu itu terbuat dari emas gitu. Misalnya seperti itu. Jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan uh, kepentingan dia belajar BIPA. Contoh lagi, dia ingin bisnis ya. Hari ini saya sudah menjual saham, contohnya. Saya menjual saham saya dengan harga misalnya 100.000, contoh. Nah,
Hari ini banyak yang membeli saham saya karena saham saya masih cukup murah seperti itu ya. Contohnya aja gitu ya. Nah, seperti itu ya kira-kira ya untuk pemula dua. Nah, untuk pemula tiga, maaf, Madya, Madya B1. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi. Ya, mampu memahami hal-hal yang dijumpai dalam dunia kerja, mengatasi banyak situasi yang mungkin muncul dan seterusnya. Jadi, percakapannya sudah lebih panjang. Kemudian, eh, modul ya, teks-teks yang ada di dalam modul itu lebih panjang. Ya. Jadi tidak sekedar hanya nama saya, hari ini kegiatan saya apa, tapi lebih panjang. Misalnya saya membutuhkan, misalnya kalau bisnis ya, saya membutuhkan rekan kerja untuk pendampingan bisnis saya. Seperti itu. Hari ini saya sudah membuka lowongan kerja untuk misalnya 3.000 karyawan, tapi hanya 1.000 yang mendaftar. Saya masih membutuhkan 2.000. Nah, seperti itulah bacaan-bacaan yang lebih panjang. Nah, nih sampai Madya lanjut satu dan lanjut dua. Nah, kalau yang lanjut dua itu biasanya lebih sudah panjang-panjang, hampir sama dengan bacaan kita sehari-hari ya. Kita sebagai mahasiswa bahasa Indonesia itu kan sering membaca misalnya cerpen 2-3 halaman. Nah, itu pipa yang sudah tingkat lanjut dua yang sudah mahir itu di dalam modul itu bacaannya sudah sepanjang itu. Sama kalau kita baca cerpen seperti itu. Jadi lebih kompleks, setiap tingkatan akan lebih kompleks. Nah, ini pembagian ya. Ini pembagian CEFR sesuai dengan tingkatannya ya, sesuai dengan uji UKBI. Nah, UKBI itu kan ada skor. Nah, nanti setiap ini misalnya pemula satu skornya berapa sampai berapa, pemula dua berapa sampai berapa itu ada ininya sendiri. Nah, ini CEFR itu sudah mulai digunakan oleh BIPA itu dari awal dibentuknya BIPA. Ya. Nah, ini CEFR juga sudah banyak digunakan di kawasan Asia Tenggara karena memang di Asia Tenggara itu masyarakatnya multilingual ya, terutama kita ya. Kita orang Indonesia itu kita malah tidak bahasanya nggak cuma dua ya, kadangkala bisa menguasai 3 atau 4 bahasa. Contoh bahasa ibu, nah itu bahasa daerah kalian masing-masing. Terus ada yang menguasai bahasa Indonesia, ada yang menguasai bahasa Inggris. Nah itu sudah 3 ya. Belum lagi kalau sesama orang daerah yang bisa menguasai daerah lain, bahasa daerah lain. Misalnya orang Jawa bisa bahasa Sunda, itu udah 4 bahasa seperti itu ya. Jadi kita banyak sekali bahasa-bahasa ya. Nah, CEFR itu diadopsi dan diterapkan di universitas di Asia Tenggara karena pembentukan sistem kemampuan bahasa dan standar penilaian dilakukan per individu. Nah, jadi kalau yang kita tahu dulu ketika kita belajar bahasa Inggris ya, itu kita dinilai per individu, namun kalau saya rasa itu sama ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ya. Dulu ketika saya ya, kalau saya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu kurikulumnya masih KTSP ya, masih lama, kurikulum lama zaman dulu. Nah, itu dalam mengajarkan bahasa Inggris itu masih menggunakan sistem tradisional ya. Jadi kerja guru itu hanya menjelaskan. Dia menggunakan bahasa Inggris, kemudian siswa setelah menjelaskan, siswa eh, mengerjakan tugas. Terus setelah itu siswa boleh buka kamus. Nah, itu yang menurut saya itu malah menjadi penghambat para siswa untuk bisa berkembang menguasai bahasa.
Harusnya guru itu lebih aktif. Misalnya guru menggunakan media-media, kemudian guru itu eh, mewajibkan siswa itu memiliki hafalan ya, hafalan atau mungkin kosakata baru setiap ada pertemuan. Contoh ya, setiap masuk eh ditagih ada 10 kosakata, harus bisa 10 kosakata bahasa Inggris. Nah, nanti lama-lama dalam 1 tahun misalnya bisa menguasai ya 1.000 kosakata atau mungkin bisa menguasai 10.000 kosakata. Kosakata itu menjadi kunci ya, kunci penting dalam kita bisa memahami bahasa bahasa asing gitu. Jadi kalau kita tidak paham kosakatanya ya kita gimana bisa memahami bahasa asing. Ya, tahu artinya aja tidak gitu. Jadi modal utama kita ya bisa mengetahui kosakatanya dulu. Seperti itu. Baru nanti bisa memahami situasi bahasa kalau di bahasa Indonesia itu mungkin pragmatik ya. Seperti itu. Ya. Nah, kadangkala dulu waktu eh, zaman di sekolah itu belajar bahasanya karena hanya misalnya eh, dijelaskan oleh guru, siswa mengerjakan tugas. Setelah itu dinilai. Nah, hanya seperti itu saja, tidak ada praktek, ya, tidak ada praktek berkomunikasi, ya, tidak ada misalnya hafalan hafalan kosakata. Nah, itu ya udah gitu. Jadi hanya kita menjawab soal yang penting benar sudah hilang habis itu. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu pelafalannya antara tulisan dan lafal ya atau eh, pengucapan itu berbeda. Contohnya huruf A dibaca E, huruf B dibaca B. Nah, padahal yang penting adalah komunikasi. Gimana kita bisa berbicara ya dengan bahasa Inggris ya. Termasuk saya sekarang baru kerasa efeknya. Kenapa? Karena dulu belajar bahasa Inggris masih secara pasif. Sekarang kalau dihadapkan dengan tulisan bahasa Inggris aja kesulitan untuk membaca. Seperti itu ya. Mungkin ini pengalaman sharing sedikit ya, teman-teman ya. Mungkin semoga kurikulum yang ke depan ini, yang kurikulum merdeka itu bisa mengubah yang tadinya tradisional seperti itu, yang eh, hanya teori, nah bisa lebih banyak prakteknya. Nah, terutama eh, teman-teman ya, mungkin seperti saya ya, yang belajar bahasa Inggris dari SD ya sampai SMA, berarti sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun tuh harusnya sudah bisa lah bahasa Inggris, sudah lah gampang gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang ya sama sekali nggak ada bekasnya, tidak berbekas seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk Dipa juga mungkin bisa eh, apa ya dari pengalaman saya mungkin ya bisa ketika nanti teman-teman suatu hari diberi kesempatan ya menjadi pengajar BIPA mungkin bisa diaplikasikan teori bukan pengalaman ya pengalaman dari saya ya belajar bahasa Inggris yang sudah 12 tahun tapi tidak ada bekasnya sama sekali seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman juga nanti ini karena bahasa Indonesia itu kan kebanyakan perempuan ya. Perempuan itu nantinya itu akan menjadi seorang ibu. Nah, seorang ibu itu kan kita bisa mengajarkan bahasa-bahasa ke anak-anak kita ya. Jangan hanya ajarkan bahasa Indonesia, tapi ajarkan juga bahasa asal kalian. Kalian dari mana asalnya? Mungkin ada orang tuanya yang asalnya dari Jawa. Ya, campur-campur nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ya untuk melestarikan bahasa daerah. Sekarang banyak juga yang orang-orang daerah ya, yang mungkin nggak tahu ya, gengsi atau apa, mereka jarang mengajarkan bahasa daerahnya kepada anak. Mereka lebih banyak mengajarkan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia nantinya juga akan didapatkan di sekolah. Di sekolah juga guru-gurunya kan belajar menggunakan bahasa Indonesia ya.
ketika mengajar. Nah, itu juga nanti akan mendapatkan di situ. Jadi teman-teman ya mengupayakan juga untuk melestarikan bahasa daerah kita masing-masing ya karena eh, lama-kelamaan kalau tidak sering dipakai ya akan punah juga nanti lama-lama bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa punah gitu. Kalau generasi penerusnya itu tidak mulai menggunakan kembali bahasa asal, tapi langsung menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, oke, mungkin sekian untuk berkaitan dengan materi CEFR.